Oke, sekarang adalah job sheet pertemuan kedua, minggu kedua tentang file dan file group. Ya, jika kalian lihat ya di job sheet ini, job sheet 2 itu nanti kalian akan diminta untuk mengakses instance Prosware ini ya. Jadi nanti kita buat dulu instance-nya. Minggu kemarin kita sudah belajar gimana caranya membuat instance. Kita coba akan buat lagi instance-nya minggu ini dan kita beri nama Prosware seperti itu ya. Oke. Kemudian gimana caranya membuat instance baru? Jadi kalian langsung run setup.x-nya untuk file SQL Server. Kebetulan di sini saya memakai versi yang 2017 ya. Kalian bisa langsung klik setup ini. Setup.x yang ini. Jadi untuk foldernya bisa dilihat di sini ya. Tergantung kalian ditaruh di mana. Seperti itu untuk file SQL Servernya. Misalkan kalau mau pakai yang 2019 ya berarti pakai yang versi 2019 yang ini, seperti itu. Oke, kita langsung run aja setupnya. Yes, ditunggu aja dulu. Kemudian kita pilih yang installation, new SQL Server ya. Terus ditunggu aja. Nah, ini. Kita klik yang Perform New Installation of SQL Server 2017. Nah, ini pilih yang Developer. Next, Accept, ya. Next lagi. Pilih Database Engine Server. Nah, di sini instance root directory-nya kita pisahkan ya dengan file yang sistem SQL Server-nya. Kalau SQL Server kita terinstall di C, misalkan kita taruh aja instance root directory-nya kita pisahkan ke D. Misalkan teman-teman mau tetap seperti ini bisa sih, tapi misalkan kalau ada kerusakan di C, drive C, itu kemungkinan misalkan database kalian disamakan dengan drive C sama dengan file installation dari SQL Server ikutan rusak juga, ikutan hilang seperti itu. Jadi kita pisahkan. Contohnya di sini saya pakai mana ya? Karena di sini drive-nya cuma saya simpan di sini aja ya, OneDrive. Taruh di drive yang lainnya untuk teman-teman. Ini saya pakai contoh ini. Kita kasih nama Prosware. Misalkan saya ada folder ya, dan namanya ini, oke. Nah, saya simpan di sini. Ya. Ini tetap ya, karena di laptop saya yang ini emang drive-nya cuma satu. Kalau kalian lihat ya cuma C aja, belum dipartisi ya. Tapi yang ini adalah folder khusus untuk OneDrive. Ya, seperti itu. Misalkan kalau kalian mau ada folder drive yang lainnya, D dan seterusnya ya, silakan pakai drive yang lainnya. Kita klik Database Engine Service yang seperti ini, terus kita next. Setelah itu kita tunggu. Nah, setelah ini kita beri nama, untuk instansinya diberi nama Prosware. Kita beri nama Prosware, instance ID-nya Prosware, oke. Setelah itu sudah kita klik next. Jika kalian lihat di LMS ada video tutorial yang satunya juga ada sama ya, mirip seperti ini. Ini saya coba lakukan ulang ya. Kemudian pilih yang next lagi ya. Sampai masuk jendela yang ini kita set sama ya, mix mode. Saya coba pakai password. Nah, kita masukkan password dulu. Passwordnya ini terserah teman-teman ya. Kemudian klik add current user. Jadi current user biar bisa langsung login. Jadi kalau kita pakai mix mode ya udah saya jelaskan di situ ada loginnya bisa dua cara, pakai authentication sama pakai yang password yang biasa seperti ini. Oke, kalau sudah kita next lagi. Ditunggu. Nah, ini kan udah ada Prosware, oke. Tersimpannya tadi udah ya di OneDrive yang ini, kita install. Diinstal, ditunggu sebentar, tergantung komputer kalian.
setelah berhasil terinstall ya, kemudian di sini kita coba untuk menjalankan file setup.sql yang ada di Jobseed. Nah, di sini kita saat masuk SQL Server kita set koneksinya ke Crossware, instansi yang baru saja dibuat. Kemudian di bagian Solution Explorer, karena di situ ada connection default, Anda harus remove dulu. Setelah di remove, kemudian create new connection. New connection dipilih yang punya kalian yang sudah dibuat tadi, itu ya. Nah, kemudian kita buka file setup SQL. Di sini kita bisa lihat ya, di sini kita akan merestore database market dev ya dari this day. Di situ kalian bisa lihat kita menyimpan ya hasil restoran filenya itu di folder 10775 labs. Di situ ada database market dev. Nah, di situ. Kemudian with move, nah di sini nanti isinya setelah di restore, isinya nanti akan dipindahkan ke D ya, database mktc. Di situ kalian bikin dulu new folder. Jadi di D, di klik new folder mktc seperti itu. Kemudian kalian klik restore di situ ya. Nah, di sini diilustrasikan. Nah, di sini kan ada folder mktc di drive D kalian. Untuk drive-nya atau alamat foldernya itu bisa diubah-ubah sesuai dengan keinginan kalian, seperti itu ya. Di situ ada nah, di running dulu. Jadi di situ file ya. Di situ ada primary file, nanti akan disimpan di data file yang ekstensinya MDF ya. Market dev itu. Kemudian market dev log underscore log itu adalah data log file yang sudah disimpan juga di dalam folder tadi mktc. Nah, di situ nanti di folder itu nantinya akan terbentuk dua file ya, otomatis ya, file MDF dan LDF. Nah, seperti itu. Kemudian tadi ya ada yang error itu adalah berisi data dev market dev itu. Nah, di sini kan bisa dilihat ya prosesnya itu masih restoring. Kalau kalian klik beberapa kali itu not accessible otomatis karena masih belum selesai dibuat, seperti itu. Kemudian kita tunggu prosesnya sampai selesai. Di situ kan prosesnya masih executing query. Nah, kemudian bisa kita lihat ya di sini prosesnya sudah selesai. Kalau kalian lihat di sini prosesnya ada 29.184 page ya. Di situ kemudian database yang berhasil dibentuk kan di sini kita ada primary dan ada log ya, file. Nah, di sini ada market dev dan market dev. Ini berarti prosesnya sudah berhasil diproses semuanya, seperti itu. Kemudian jika kalian lihat ya di sini ya udah bisa diklik. Kalau tadi kan masih proses restoring, di situ ada tanda panah ke atas ya. Itu nggak bisa diklik, error pas waktu kalian klik karena emang proses restoringnya masih belum berjalan. Ya, karena sudah berhasil proses ya, udah berhasil diklik. Jika kalian lihat di sini ya, ini kan tabel dan semuanya udah berhasil dibentuk views dan semuanya. Kemudian jika kalian perhatikan ya di file yang tadi di drive D tadi kan dibuat yang ini ya untuk data yang digunakan untuk merestornya. Kemudian mktc ini adalah data yang digunakan untuk menyimpannya. Hasil restoran data itu tadi disimpan di sini yang berupa database primary dan database transaction log file. Untuk database primary filenya disimpan di market dev ini, kemudian lognya disimpan di market dev yang ini. Kalau kalian lihat kan ada transaction log file dan primary data file. Udah berhasil berarti seperti ini. Ini adalah cara jika kita menggunakan ini pakai TSQL. Seperti itu gimana caranya merestore database kita pakai TSQL, jadinya seperti ini. Kemudian jika kita memakai GUI, kita tinggal mengklik restore, kemudian klik database seperti itu ya. Kemudian karena di sini database market dev-nya sudah ada, otomatis di sini restore-nya sudah ada di sini. Ya, kemudian jika
belum ada, jika pertama kali restore otomatis nanti kosong ya di situ. Kalian bisa browse device, kemudian add media, kalian set di tempat penyimpanan database tadi, kalian set di sini ya. Nah ini yang D, market dev, PAK, terus klik OK. Kemudian restore to, nah destinationnya di set, nanti ada database marketplace di situ, di restore di situ, tinggal nanti diklik OK saja. Di sini saya nggak praktekkan sampai klik OK ya, nanti ketumpuk 2 kali. Caranya simpel seperti itu aja untuk di restore-nya. Kemudian untuk pengaturan filesnya ya, kalau tadi teman-teman pengaturan filesnya kalau kita bandingkan yang di sini, ini kan pengaturan filesnya disimpan di drive D semua di sini. Tapi kalau based on GUI di sini kalian bisa save-nya di relocate all files to folder. Nah di sini kalian bisa ubah sesuai dengan keinginan kalian. Tinggal klik titik 3 ini ya, di set kemana, mau ke D atau tetap seperti ini ya nggak apa-apa. Seperti itu. Itu untuk pengaturan filesnya. Jadi untuk GUI-nya seperti ini, diklik nya, untuk TSQL-nya model seperti ini. Kemudian ini option ya. Jadi ada restore option, itu ada macam-macam. Misalkan overwrite berarti filenya ditimpa seperti itu ya, dengan replace. Jadi file yang lama langsung ditimpah dengan versi yang baru dari file yang tadi di data drive D seperti itu. Dan macam-macamnya. Ini nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke. Kalau sudah di restore, oke. Oh, terlanjur klik OK. Ya nggak apa-apa, kita klik OK berarti kita ngerestore lagi yang ini tadi ya. Ditunggu aja sampai selesai. Jadi kita mengulangi 2 kali langkah, database restore successfully. Jadi kalau di sini ya, yang pertama tadi saya ngesetnya kan di set di D ya, seperti ini. Tapi kemudian di settingan yang kedua kan tadi C ya, masih belum saya ubah, berarti nanti di drive C saya juga ada hasil restoran file untuk database market dev seperti itu. Oke, setelah itu tahap selanjutnya adalah kita open Object Explorer yang ini, kemudian kita buka ya database, kemudian sistem database, harus besarkan dulu. Setelah itu kita pilih yang mana ini teman-teman, TimeDB, yang TimeDB. Oke. Setelah dipilih yang TimeDB ya, yang ini ya, yang ini, yang step 1, kemudian dipilih lagi properties, klik kanan, klik properties. Setelah diklik properties kita masuk ke file. Nah di sini kita bisa lihat temporary file size-nya itu 8 MB. Nah di sini kita bisa setting untuk mengubah ukurannya agar bisa lebih besar, karena kita pada step selanjutnya kita akan mencoba ya, melihat performance-nya jika kita menggunakan berapa data dengan file temporary yang agak besar. Misalkan yang di queries yang sebelah sini ya, kita kan nanti akan diminta untuk membuat temporary tabel yang isinya adalah test data sebanyak 10.000 kata seperti itu. Nah di sini kita perbesar dulu lah untuk ukuran atau untuk size ya, size dari temporary tabelnya tadi. Nah, tadi jendelanya mana? Ya, ini. Kita perbesar dulu di sini ya, auto growth, di setnya auto growth. Ya, kalau kalian lihat ya di sini. Initial size-nya ya, teman-teman. Nanti initial size-nya yang ini diubah jadi 20, yang ini. Ganti 20. Setelah itu oke ya. Oke, kemudian kita klik report, kemudian kita set standard report, kemudian kita lihat this usage-nya. Ini kan belum kita isi apa-apa untuk di temporary tabel ya. Kita set this usage-nya di sini unallocated, itu belum terpakai ya. Yang belum terpakai untuk data file primary file-nya itu full. Di sini ya masih yang hijau 96%, itu kosong. Log filenya 88%, di sini adalah kosong. Yang sudah terpakai ini yang biru ya. Kemudian yang keterangan lainnya bisa dilihat di sini. Oke. Terus ini kan masih kosong karena temporary DP-nya belum diisi.
setelah itu kita coba ya jalankan ini, kita create tabel, temporary tabel ya yang ini dengan kolomnya identity ya, kemudian kolomnya itu adalah karakter, diisi test data seperti itu. Kemudian bisa kalian lihat ya di sini kita coba yang job sheet ini demonstrations atau other square. Di sini dia akan meng-create temporary table. Saat di SQL Server temporary table itu ditandai dengan adanya cross seperti ini. Jadi dia ya menggunakan database master masih di situ, kemudian dia meng-create temporary table ya. Kemudian setelah itu kita coba jalankan saja file yang ini. Oh ya, sebelum kita jalankan di sini kan kita bisa lihat ya. Di situ kita melakukan insert ke temporary table ya, table ini. Insertnya itu adalah di kolom 1, jadi nanti di temporary table itu ada terbentuk kolom 1 seperti itu. Kemudian tulisannya adalah test data seperti ini, diulang-ulang sebanyak 9.999 kali seperti itu ya, kurang dari 10.000. Nah setelah itu di sini kita akan coba run aja ini semua. Jadi ini karena temporary table ini akan tersimpan sementara. Misalkan SQL Server kalian dimatikan seperti itu, ya nanti datanya akan hilang karena temporary seperti itu ya. Kalau masalah yang cross dan temporary table di sini itu bisa kalian perhatikan. Misalkan di sini ada satu contoh artikel tentang itu ya. Jadi jika kita membutuhkan menyetor ya atau menyimpan suatu besar data ya di situ, dengan sifat datanya itu bersifat sementara. Jadi untuk uji coba misalkan seperti itu kita bisa menggunakan temporary table. Di sini sintaksnya adalah create table, kemudian cross, terus temporary table. Di situ ada ya namanya. Jadi diawali dengan cross, prefix with cross kalau di sini seperti itu. Kemudian insertnya apa? Insertnya kalian kalau di sini insertnya adalah test data sebanyak 9.999 kali seperti itu. Oke, kita run aja ya. Di run semuanya, execute gini aja langsung semuanya. Kita coba buka job sheet ya, job sheetnya yang ini. Oke, sudah berhasil selesai. Jadi nanti kita ngeceknya di database master otomatis. Database master. Nah, di situ nanti ada temporary table. Nah, kita bisa lihat ya di sini kita coba cek di sistem database karena kita membuat temporary table, nanti akan terbentuk temporary table ya di sistem database-nya. Temporary table, kemudian kalian bisa cek ya di sini kalau saya select bintang from tabel temporary yang ini. Saya klik select bintang from temporary table. Oke, setelah di run saya execute lagi ya, execute. Nah seperti ini test data sampai sejumlah 10.000 baris yang sudah dideskripsikan tadi. Oke, setelah itu kan ini tabelnya udah terisi kan ya, yang temporary table di tabel yang tadi ya, yang ini ya temporary table udah terisi dengan isian yang banyak itu. Kita coba select dulu, select bintang from ini ya, temporary table. Kita select ulang deh, skip. Nah ini kan datanya ya. Kemudian nah setelah itu kita cek ya disk usage-nya. Jadi disk usage untuk database temporary DB yang barusan dibuat itu, kita bisa cek report usage-nya ya. Kita bisa pakai report, standard report disk usage. Nah di sini kan bisa kalian perhatikan jika tadi itu masih hijau gitu kan ya, masih hijau 96% kalau nggak salah ya, masih kosong atau unallocated. Setelah kita terapkan yang ini ya, setelah kita bikin database baru, temporary tabel baru di sini, kemudian kita bisa lihat oh yang terpakai jadinya seperti ini, seperti itu ya. Terus transaction log space-nya ya tadi kan nggak sampai 26, sekarang sudah bertambah seperti itu. Kemudian setelah itu
kita bisa restart servernya. Kemudian kita bisa lihat disk usage-nya nanti akan kembali lagi ke versi yang awal. Kenapa kok bisa langsung kembali lagi? Karena di sini kita menerapkan adalah temporary tabel ya. Saat server di restart atau server nanti dimatikan, itu datanya akan hilang lagi seperti itu. Kemudian akan kembali ke kosong, nggak ada datanya sebelum kita create ini tadi ya. Jadi kita restart. Ditunggu dulu. Setelah kita lakukan restart ini, nanti kita cek lagi ya disk usage-nya apakah berkurang atau tetap seperti yang tadi. Mana tadi? Report, standard report, disk usage. Nah, kan udah kosong lagi. Tadi 28, sekarang 5,7 dan ini sudah hijau lagi seperti ini. Nah, di sini adalah praktikum yang ini ya. Kalau kalian lihat di praktikum yang ini adalah ingin mencontohkan jika kita sudah mengisi tabel-tabel itu kan bisa diimplementasikan dengan tabel yang lainnya ya. Kita bisa melihat disk usage kita itu berapa saja untuk di database kita. Kalau yang di sini kita implementasikan ke tabel yang temporary seperti itu. Kemudian yang kedua sekarang kita coba create demonstration database. Ini kita video terpisah aja ya, karena sudah terlalu lama untuk video yang ini. Kita bagi ke video part 2 untuk praktikum kedua kali ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.